Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita tentang fikih siasah. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang sumber kajian dan manfaat mempelajari fikih siasah. Pada permulaan pemerintahan Islam, pada permulaan fase Islam, fikih siasah belum menjadi sebuah buku tersendiri. Ia merupakan bagian dari fikih-fikih Islam secara keseluruhan. Jadi belum menjadi sebuah kitab khusus membahas tentang fikih siasah. Jadi dia merupakan bagian dari karya fuqaha dalam bidang fikih yang mencakup secara kajian fikih secara keseluruhan. Jadi merupakan bagian dari fikih yang antara lain judulnya itu ada ibadah, fikih ibadah, kemudian ada fikih Jum'ah, ada fikih muamalah, ada fikih hudud, ada fikih perang, ada fikih jihad, ada fikih aluzimmah. Seperti misalnya kita melihat sistematika yang ada pada kitab Fathul Mu'in atau misalnya pada kitab takrib atau kitab-kitab fikih lainnya. Jadi merupakan bagian daripada kajian fikih secara keseluruhan, belum terpisah. Oh ini fikih siasah, ini fikih muamalah, tidak, tetapi merupakan bagian daripada fikih secara keseluruhan. Namun selanjutnya, baik itu fikih yang lain, lebih-lebih juga fikih siasah, terus berkembang. Jadi merupakan kajian-kajian khusus, menjadi kitab-kitab yang tersendiri. Jadi fuqaha mulai menulis kitab khusus tentang hukum ekonomi dan fiskal, tentang hukum fikih siasah. Antara lain misalnya yang membahas tentang hukum ekonomi dan fiskal atau harta kekayaan negara, seperti ada kitab Al-Khiraj atau boleh juga dibaca Al-Kharaj. Nah, ini yang berarti tentang pajak bumi. Ada kitab yang dikarang oleh Abu Yusuf dan ada juga kitab yang dikarang oleh Yahya Ibnu Adam. Begitulah selanjutnya kajian-kajian fikih sebagaimana fikih-fikih yang lain, fikih siasah pun terus berkembang hingga ini. Sehingga banyak karya ulama terkait kajian fikih siasah ini. Dan kita bisa kelompokkan antara lain berdasarkan perspektif yang berbeda. Antara lain misalnya ada ilmu adabil muluk, ini tentang fikih siasah. Ini pembahasan mengenai akhlak dan tabiat yang mestinya dimiliki oleh seorang raja dalam menata pemerintahan. Namun ini perspektifnya adalah perspektif etika, perspektif adab, perspektif akhlak yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Kemudian ada juga kitab kajian fikih yang fokusnya kepada ilmu adabil wijarah, yakni kajian tentang sifat-sifat menteri dan peraturan tentang kementerian. Kemudian ada juga cabang ilmu fikih siasah yang terkait dengan ilmu ihtisab, yakni badan yang memiliki otoritas mengawasi dan mengambil tindakan dan langkah-langkah pengaturan mengenai semua urusan agama dan dunia, serta tugas merealisasikan hukum-hukum syara yang pelaksananya di dalam sebuah negara Islam disebut dengan muhtasib. Jadi mereka lah yang mengawasi moral, mengawasi pemerintahan, mengawasi pelaksanaan urusan-urusan agama supaya sesuai dengan syariat Islam. Lalu ada juga cabang fikih siasah dalam perspektif ilmu komando tentara. Jadi kalau dikelompokkan, antara lain bisa kita kelompokkan pada ada ilmu adabil muluk, ada ilmu adabil wijarah, ilmu ihtisab, kemudian ada ilmu komando tentara. Dan ini
bisa saja berkembang kepada perspektif-perspektif yang lain. Nah, saudara sekalian, antara lain karya ulama dalam fikih siasa yang terus berkembang hingga kini, antara lain misalnya ada kitab Ma'alim Al-Qarya fi Ahkam Al-Hasbah, karya Muhammad bin Ahmad Al-Quraisy. Lalu ada kitab Al-Hasbah fi Al-Islam, karya Ibnu Taimiyah. Lalu ada kitab Adab Sultan, karya Al-Madaini. Lalu ada kitab Akhlaqul Muluk, karya Al-Fat bin Khon. Lalu ada kitab Akhlaqul Muluk, karya Muhammad bin Haris At-Taglabi. Ada juga kitab At-Taj fi Akhlaq al-Muluk, karya Al-Jahid. Ada kitab Tadbirul Mamlakah Wasiyasah, karya Ahmad bin Abi Thahir. Ada juga kitab Nasihatul Muluk, karya Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian ini yang ke-9 adalah kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat. Ini adalah kitab fikih siasa yang cukup terkenal, karya Abil Hasan Al-Mawardi, yang terkenal dengan sebutan Al-Mawardi. Lalu ada juga kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah tanpa Al-Wilayat. Ini karya Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali. Ada kitab Tashil An-Nadar wa Ta'jil Al-Dhafar, karya Abul Hasan Al-Mawardi. Ini Tashilun Nadar wa Ta'jilud Dhafar. Kemudian ada kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, karya Abdurrahman bin Khaldun. Ada kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Istilah Ar-Ra'i war-Ra'iyah, karya Ibnu Taimiyah. Ada kitab At-Turuq Al-Hukmiyah fi As-Siyasiyah Asy-Syar'iyyah, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada kitab Al-Fiqhu As-Siyasi Al-Islami, ini tergolong baru, kontemporer pada abad ini, karya Dr. Khalid Pahdawi. Lalu ada kitab Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah An-Nawazil As-Siyasiyah, karya Dr. Afia Adlan. Lalu di Indonesia ada buku fikih siasah karya Prof. H.A. Jazuli, karya Profesor Haji Ahmad Jazuli, seorang guru besar UIN dan Gunung Jati Bandung. Ini adalah salah seorang karya ulama kontemporer Jawa Barat. Nah, itulah saudara sekalian sumber-sumber fikih siasah. Jadi ketika kita ingin mengkaji lebih mendalam lagi tentang fikih siasah, maka 17 buku itu harus menjadi sumber rujukan kita. Dan bila kita lemah dalam literasi berbahasa Arab, maka kita antara lain bisa mempelajari buku-buku fikih siasah dalam bahasa Rusia atau terjemahan dari kitab-kitab tadi. Yang dalam bahasa Rusia kita dapatkan ada fikih siasah, kemudian yang kita sudah dapatkan terjemah dari buku-buku tentang fikih siasah itu antara lain Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat, karya Abil Hasan Al-Mawardi, itu sudah ada terjemahnya. Saudara, siapapun yang ingin mengkaji fikih siasah dalam perspektif pengaturan negara, pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan bermasyarakat yang ingin disesuaikan atau ingin diserasikan dengan kaidah-kaidah dalam fikih siasah, maka kita bisa mempelajari kitab-kitab tersebut, baik yang berbahasa Rusia maupun yang berbahasa Arab. Lalu manfaat apa ketika kita mempelajari fikih siasah? Apakah ada manfaat? Sebab ini kan kita merasakan bahwa kehidupan kita kan tidak secara langsung, kehidupan berbangsa dan negara kita, baik itu negara kita sendiri maupun negara-negara yang lain, apakah sudah berpatokan secara secara keseluruhan kepada kajian-kajian fikih siasah yang nilai-nilainya berdasarkan nilai-nilai universal, dalil-dalil syar'i, dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil As-Sunnah, dan dalil-dalil Islam secara keseluruhan. Namun tentu saja, sebagaimana telah saya sampaikan terdahulu, saudara sekalian, urusan teknis adalah urusan kebutuhan kita. Jadi disesuaikan dengan tuntutan waktu, tuntutan tempat, kemudian tuntutan niat, kemudian tuntutan tujuan kita. Yang penting tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah syar'i, tidak bertabrakan dengan kaidah-kaidah pokok agama. Baik, yang pertama,
manfaat dari mempelajari fikih siasah antara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan waktu menuju kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum atau dalil-dalil kulli. Jadi kita memiliki nilai-nilai dasar dalam Islam, memiliki prinsip-prinsip syariah. Nah, bagaimana kehidupan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat kita itu agar sesuai dengan tuntutan itu. Kemudian yang kedua, mengarahkan kehidupan sesuai kehendak syariah, sekalipun tanpa undang-undang buatan manusia. Saudara sekalian, ketika tidak ada undang-undang, peraturan yang dibuat berdasarkan kebutuhan manusia di suatu tempat dan di suatu waktu, maka ketika itu tidak ada, maka fikih syariah atau fikih siasah bisa mengarahkan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi di masyarakat akibat kemajuan sains dan teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya. Saudara sekalian, kemajuan sains dan teknologi begitu cepat sehingga mengubah tatanan kehidupan, mengubah cara-cara manusia hidup. Nah, akan tetapi berbagai persoalan yang ditimbulkan karena kemajuan sains dan teknologi itu harus ada jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya bisa kita ambil dari mana? Antara lain bagaimana kita melakukan ijtihad, melakukan kajian terkait dengan kehidupan itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah dalam fikih siasah. Kemudian yang keempat, agar tidak bingung dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama, tetapi justru kita mampu mencari mana yang paling kuat atau mentarjih ragam pendapat ulama tersebut sehingga mendapatkan dalil-dalil yang lebih mendekati dalil-dalil kulli sekaligus sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Jadi itulah ketika kita mengkaji fikih siasah. Pertama, kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua bisa mengarahkan kehidupan sesuai dengan kehendak syariah, kemudian bisa menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi, kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak bingung lagi, tetapi kita bisa mentarjih mana kira-kira pendapat ulama yang lebih mendekati dalil-dalil yang kulli atau nilai-nilai dasar di dalam Islam. Dr. Khalid Pahdawi dalam kitabnya Al-Fiqhu As-Siyasi Al-Islami menyebutkan manfaat mengkaji fikih siasah antara lain. Pertama, mempertajam dan mengokohkan kaidah-kaidah hubungan seorang muslim dengan bangsanya dalam kedudukannya sebagai individu yang ingin mengamalkan ajaran agama dan dalam menempuh jalan kekuasaan, serta dalam kedudukannya sebagai individu pemerintahan Islam yang mencakup ragam sosial dan mazhab yang berusaha menuju kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia melalui dialogis bukan melalui konflik. Nah, ini kalau kita paham fikih siasah. Jadi supaya kaidah-kaidah hubungan antara seorang muslim dengan bangsanya, hubungan seorang muslim sebagai bagian dari dari pemerintahan, hubungan seorang muslim yang merupakan bagian daripada masyarakat dunia, yang intinya agama itu kan menginginkan sebuah kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Maka ketika terjadi kontak dengan dunia luar, dengan bangsa yang lain, tidak dilakukan melalui konflik, tetapi justru dilakukan secara ideologis. Sebab apa? Ya, kita paham fikih siasah yang begitu fleksibel, kemudian bisa menyesuaikan dengan tuntutan waktu dan tempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengokohkan kaidah-kaidah metodik umat Islam melalui metode ilmiah untuk memimpin dan berkuasa. Saudara sekalian, jadi bagaimana kita memimpin dan berkuasa harus dipandu dengan wahyu, tetapi harus secara ilmiah. Nah, cara ilmiah, bagaimana kita memimpin, bagaimana kita berkuasa, itu harus memiliki kaidah-kaidah yang metodologik, kaidah-kaidah yang manhajnya jelas. Itulah kemanfaatan yang bisa kita dapatkan dari mempelajari fikih siasah. Kemudian
Ada juga manfaat lain dari mempelajari fikih siasah, yaitu mengokohkan kaidah-kaidah interaksi umat dan negara Islam dengan bangsa-bangsa non-Muslim berperang atau bukan. Nah, ketika kita paham tentang fikih siasah, kapan kita berperang, kapan kita damai, kapan kita boleh melakukan interaksi dengan negara-negara yang non-Muslim, kemudian kapan kita tidak boleh melakukan interaksi dengan bangsa-bangsa yang non-Muslim. Kemudian yang keempat, memperkokoh kaidah hubungan luar negeri negara Islam dengan sesuatu yang berimplikasi pada eksistensinya sebagai bangsa yang memiliki wilayah internasional, memperkokoh kaidah interaksi bersama ragam spektrum dalam masyarakat dengan tujuan persatuan dan integrasi yang lahir dari keragaman dan koeksistensi. Kemudian yang keenam, memperkokoh interaksi peradaban Islam dengan peradaban lain dalam rangka saling mempengaruhi. Saudara sekalian, nah ketika kita melakukan kontak dengan dunia lain, kontak dengan bangsa yang lain yang masing-masing memiliki peradaban yang berbeda, maka ketika kita paham fikih siasah, patokan-patokan dasar dalam syariah mengenai kehidupan berbangsa dan negara dalam berhubungan dengan peradaban yang berbeda, maka kita bisa memperkokoh interaksi itu, bisa memperkokoh interaksi peradaban Islam dengan peradaban tanpa harus saling mempengaruhi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, memperkokoh kaidah interaksi dengan agama lain sebagai penguatan pada pemahaman sikap fikih Islam, fikih siasih Islam terhadap ahlu zimmah dan hak-hak warga negara. Jadi ketika kita paham kaidah-kaidah dari fikih siasah, maka ketika di antara warga negara itu ada yang ahlu zimmah, kemudian ada yang non-muslim, maka tetap kita akan memperhatikan hak-hak mereka sebagai warga negara. Demikian, terus sekalian, pertemuan kita pada kesempatan ini, semoga kita mendapatkan manfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.